Halo Slur, balik maneh nang channelku Indo RC Art Channel. Sampai aku Bang Pro. Biasa. Hari ini saya akan membahas mengenai maintenance bearing di RC Drift. Sebenarnya semua RC itu butuh perawatan ya, khususnya untuk bearing. Soalnya untuk bearing itu fatal. Soalnya bearing sendiri itu fungsinya kan untuk membantu pergerakan putaran hal-hal yang benda-benda yang bergerak atau berputar. Meski selain untuk roda, juga untuk gearbox, steering dan lain-lain, pasti itu ada bearingnya. Apalagi untuk di motor. Hari ini saya akan membahas mengenai bearing itu, maintenance bearing itu sendiri. Khususnya ini saya beri contoh saja ya, yang untuk di bearing roda-roda saja. Soalnya nanti kalau bearing-bearing semuanya susah, kelamaan nanti videonya ya lur. Jangan lupa ini versinya wong tani lur, jadi low budget pastinya. Untuk bahan-bahan yang digunakan, yang pertama bisa ambil botol bekas. Botol bekas sendiri nanti diisi bahan bakar ya. Ini saya isi Pertamax untuk membersih sendiri. Nah nantinya saya pakai oli shock sepeda motor. Ini murah lur harganya, yang merek NOK, cuman 11.000 kalau nggak salah kalau beli. Ini fungsinya nanti itu untuk melumasi bearing setelah dibersihkan. Soalnya banyak teman-teman itu yang lupa kalau setelah membersihkan bearing, proses pembersihan itu nggak dikasih pelumas, nanti berikutnya itu akan merusak bearing sendiri. Soalnya ada slick nantinya di bal bearingnya itu. Makanya saya kasih oli ini. Sebenarnya ada oli khusus untuk bearing, kalau nggak salah merek Gekomo itu ada, cuman ya ngerti dewi lur, regone lur, akhirnya kan wong tani lur, tadine sing murah-murah wae lah. Terus berikutnya spet lur. Ojo kayak nyuntik anakmu lur, keliru. Iki spet sendiri itu untuk nantinya untuk penempatan oli itu. Oli sendiri nantinya disedot di dalam spet ini. Jangan lupa nanti bagian jarumnya jangan dibuang lur, tetap dipakai. Soalnya ini nanti untuk menginjeksikan cairan pelumas ke dalam bearing itu sendiri. Soalnya kan bearingnya kecil-kecil, jadi nantinya itu butuh paling enggak 1-2 tetes saja. Kalau kebanyakan nanti muncrat-muncrat lur. Apalagi kalau di pelumasan di bagian motor, takutnya nanti malah konslet motornya. Kan ini motornya brushless, kalau brusek sih nggak apa-apa kalau untuk pentur, soalnya kan anti air ya. Ini untuk semuanya ya yang berhubungan dengan bearing khususnya. Untuk alat-alat yang dipakai sederhana sih, pokoknya yang alat yang bisa untuk melepas bearingnya sendiri. Kalau untuk di RC Drift, yang pertama itu kunci ban untuk melepas ban sendiri. Yang kedua ini kunci L kecil untuk melepas hek. Biasanya kan ada hek yang ada kunci kancingannya, tapi ada juga yang enggak ada. Tang bila diperlukan, kuas bila diperlukan juga, dan tisu. Ojo sampai kayak kembali mak mulur, hancur mina gue. Untuk prosesnya kita mulai saja. Cekidot. Setelah itu kita bersihkan dulu pakai kuas agar nggak kotor-kotor banget bagian luarnya sih. Masih nggak pakai kuas ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Setelah itu
kita masukkan bearing ke dalam cairan Pertamax tadi. Nah, ini untuk bearingnya di dalam sini, semakin lama semakin baik, paling enggak seharian lah ya. Untuk kali ini kan untuk sebagai contoh saja, jadinya saya keluarin segera ya. Ini saja lumayan bersih kok teman-teman, sambil dikocok-kocok kalau bisa, soalnya kotoran yang di dalam bearing biar bisa keluar semua, biar bisa bersih sempurna. Cuk, ngambilnya piye itu lur? Ya, setelah susah payah mengeluarkan teman-teman, nah ini taruh di atas tisu. Ini sebenarnya untuk menghilangkan cairan tadi supaya benar-benar bersih, nggak ada kandungannya cairan tak pertama tadi lur, kotorannya lur. Ono lur kurang suwe yang ngekumen jenenge demo lur, lumayan lah aja sini meneng ngenteni sedina kesuwen lur, ndak nonton. Nah setelah itu kita bersihkan dulu kenakelnya yang tadi, pastilah kotor rumahnya ini. Ini nanti berlaku untuk semuanya lur, bearing-bearing semuanya, nggak hanya yang ini aja. Cuman nanti ada yang pakai oli, ada yang pakai grease, tergantung kebutuhannya untuk di servis apa nantinya. Setelah kita bersihkan, kita pasang lagi bearingnya. Kita pasang lagi. Setelah dipasang, nah siapkan tadi suntikan lur. Ojo kayak nyuntik anakmu lur. Roto. Nah ini kita suntikan ke dalam sela-sela bearingnya ya lur. Dikit aja, 1 tetes saja. Bolak-balik ya lur, soalnya kan tadi kan bearingnya ada 2. Dan untuk roda harus dikasih 2 tetes lah, jangan 1 tetes, soalnya kan roda kan kerjanya berat, untuk beban kita perlu mas tambahan lah istilahnya. Setelah itu pasang asnya, dilap dulu lur, lupa biar gak jembret. Setelah dilap, masukkan lagi asnya, pasang. Kita bandingkan sama yang ini ya lur, yang belum dibersihkan. Tuh ya kan lur, istimewa lur, halus sulinnya lur. Pangga ya cik banteran iki lur, cik munyer terus. Iki rong rendeng ka mandek-mandek lur. Nek kamu ndek ngene wis sip. Ya demikian untuk bahasan kali ini untuk maintenance bearing. Sebenarnya ini untuk performa sih nggak begitu untuk menambah performa sih, tetapi ini untuk menjaga keawetan bearing sendiri. Soalnya bearing itu meskipun kecil itu harganya juga lumayan lur, dibandingkan dengan bearingnya sepeda motor itu masih mahal bearingnya sih. Makanya kita harus terus merawat, maintenance-nya itu harus dijaga. Soalnya kan di dalam RC kita main kan kadang kan bearing kan sering kotor, apalagi yang suka crawler itu, yang RC off-road
itu kena becek-becek wis itu nggak ada jeblok-jeblok itu lur wis muser-muser bearingnya cepet tayang biasanya. Untuk sebenarnya ada dua sih untuk perawatan bearing itu. Yang pertama itu pakai oli atau pakai grease. Nah kalau pakai grease itu bisa diterapkan di yang crawler itu, soalnya kan dia kan biar nggak kena itu loh, apa namanya, bretoan cepet tayang soalnya. Kalau pakai oli biasa itu cepat hilang olinya biasanya kalau kena air, makanya harus pakai grease itu. Kalau untuk RC drift kan dia kan butuh performa, butuh yang lanyah lah, istimewa gitu loh lur. Makanya kita pakai oli, gak pakai grease. Kate mana lur, injek none nang jerone bearing ya rada angel nek pakai grease ya. Dadi butuh swabar lho. Plus nggak iki oli semurah. Pakai oli mesin ya nggak apa-apa sih, oli mesin sepeda. Cuma biasanya kalau pakai oli mesin sepeda itu rada kental dia. Kalau tak kental kan nyerti bearing nanti lho. Makanya gawe oli shock iki. Ojo kliru oli rem lur, tambah kropos kabeh iya. Oke lur, sampai di situ aja penjelasan kali ini. Yang pasti tetap semangat. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya lur. Istimewa los.